Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu semangat dan pantang putus asa. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Extraction. Extraction yang rilis pada tahun 2010 berkisah mengenai seseorang tentara bayaran yang berusaha melupakan masa lalunya yang gelap dengan menyelamatkan anak laki-laki India yang diculik. Oke, namun seperti biasa, siapkan dulu kopi, roti, nasi, indomie, istri, partner, atau apapun itu akan lebih asyik nontonnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di Indonesia. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton dulu. Di awal film, kita langsung disajikan sebuah aksi mendebarkan dari tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Tyler Rake yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Pasti sudah ada yang tahu kalau ini adalah pemeran dari Thor. Tyler yang sudah terlihat sangat lelah dan penuh luka di sekujur tubuhnya masih berusaha melawan tentara India di sebuah jembatan. Bahkan kakinya pun sampai tertembak. Dan inilah film Extraction. Di sebuah sekolah internasional tingkat SMA di India, tampak seorang bocah siswa pulang dijemput oleh mobil mewah jenis BMW. Bocah berkacamata ini bernama Ovi Mahajan. Lalu tampak dua temannya ikut nebeng bersamanya. Ovi ini ternyata bukan bocah sembarangan. Dia adalah anak dari seorang raja gangster India yang menjalankan bisnis melakukan peredaran narkoba di sana. Ovi rupanya ditegur oleh asisten ayahnya yang bernama Saju dikarenakan selepas pulang sekolah ternyata Ovi menyempatkan untuk bermain dulu. Meskipun anak orang super kaya, namun Ovi tidak merasakan kebahagiaan dikarenakan berbagai pembatasan pergaulan dari ayahnya. Karena boring, Ovi memutuskan keluar rumah tanpa diketahui oleh Saju. Dia bertemu dengan teman-temannya di sebuah klub. Kemudian Ovi bersama temannya keluar untuk menikmati suasana baru. Tiba-tiba Inspektur Mitun datang dan melihat temannya menjatuhkan sebuah rokok. Tak diduga dia menembak kepala teman Ovi lalu menculik Ovi. Di sebuah penjara di Mumbai, India, terungkap ayahnya Ovi yang menjadi raja narkoboy sedang berada di balik jeruji. Dia bernama Dono Mahajan, biasa dipanggil Mahajan. Mahajan sangat kecewa dengan asistennya Saju karena tidak bisa mengawasi Ovi dengan baik. Mahajan memerintahkan Saju untuk membawa kembali anaknya yang mereka anggap berada di Dhaka, Bangladesh. Bahkan jika diperlukan, Mahajan menyuruh Saju menyewa sebuah pasukan untuk menyelamatkan anaknya. Jika Saju tidak menurutinya, nyawa istri dan anaknya akan terancam. अपने बच्चे का नेक्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करे. Saju lalu berbicara kepada istrinya tentang penculikan Ovi ini. Terungkap meskipun Mahajan super kaya, namun NBC membekukan kekayaannya. Artinya tidak ada uang untuk menyewa pasukan demi menyelamatkan Ovi. Saju kemudian berkata bahwa ada satu orang yang bisa disewa untuk menyelamatkan Ovi. Meskipun tarifnya sangat mahal, namun Saju akan membuat strategi agar rencana ini berhasil. Kita beralih ke wilayah The Kimberley, Australia. Inilah dia Tyler yang sedang santai bersama dua temannya di sebuah pegunungan. Tiba-tiba Tyler melompat di atas sampai terjun ke dasar danau. Tyler lalu membayangkan sesuatu di sini. Dia melakukan semedi di dalam air. Tiba di tempat kediamannya, terlihat sebuah helikopter sudah mendarat di rumahnya. Dan terlihat seorang wanita cantik bernama Nick Khan menantinya. Nick rupanya rekan Tyler sekaligus marketingnya. Dia memberikan sebuah proyek besar untuk Tyler. Dalam proyek ini Tyler diharuskan untuk menyelamatkan Ovi Mahajan, anak dari Raja Gembong Narkoboy, di mana Ovi diculik oleh Raja Gangster saingan dari Mahajan yang bernama Amir Asif. Ovi disekap di sebuah kota yang bernama Dhaka di negeri Bangladesh.
Taylor kemudian menyebut rekannya bernama Gaspar juga tinggal di sana. Namun menurut Nick, Gaspar telah pensiun. Taylor yang membutuhkan uang tentu saja menerima pekerjaan ini. Clock's running at 16 hours, deadline Friday noon. Proof of... Saju, asisten Mahajan, dia pun ikut berangkat menuju Dhaka, namun terlebih dahulu nyemut dengan istrinya. Dan di lain tempat, sebelum melakukan misi, Taylor bersama Nick dan rekan-rekannya melakukan briefing terlebih dahulu. Di sini diperlihatkan foto dari raja gangster, yaitu Amir Asif. Setelah menyelamatkan anak itu, timnya akan membawa kapal menuju sebuah helikopter. Dan musuhnya diperkirakan hanya berjumlah 20 orang saja. Lalu scene berpindah ke kota Dhaka, Bangladesh. Singkat cerita, Taylor yang sedang nongkrong ngopi di sana, dia ditelepon oleh gangster Amir Asif dan tiba-tiba sebuah mobil datang dan membawa Taylor. Sampai di sebuah rumah, mereka meminta Taylor menunjukkan uangnya. Namun Taylor balik meminta mereka menunjukkan Ovi Mahajan. Gangster abal-abal ini malah mempermainkan si Taylor. Nggak tahu mereka berhadapan dengan siapa ini, lur. Taylor pun dengan santainya menyalakan cerutu amarah Suli. Setelah mereka menunjukkan wajah Ovi, Taylor disuruh pergi untuk mengambil uang tebusan. Di saat berjalan di sebuah tangga, rekan Taylor langsung menembak kepala si penculik. Taylor pun langsung menghabisi salah satunya. Dan terjadilah hantam menghantam. Setelah mereka semua rata dan tinggal menyisakan seorang bocah gangster yang hendak menembak Taylor dengan senapannya. Karena tidak ada pelurunya, Taylor pun membiarkannya untuk pergi. Setelah membebaskan Ovi, Taylor pun membawanya keluar dengan berbekal senjata AK-47 di tangannya. Lalu scene berpindah ke sosok Amir Asif. Amir Asif seorang gangster di Bangladesh ini yang sedang mengumpulkan beberapa bocah yang dituduh mencuri dirinya. Bahkan salah satunya mereka lempar ke bawah gedung. Wow, jahat sekali, lur. Amir bahkan menyuruh si Pepeng memotong 2 jarinya sebagai hukumannya dikarenakan mencuri darinya. Tiba-tiba datang seorang kolonel bernama Inspektur Rashid. Dia datang padanya memberitahukan tentang Ovi yang mereka culik telah hilang. Amir bahkan memerintahkan dia untuk menutup seluruh akses jalan menuju jembatan, kereta, dan bandara. সব রাস্তা বন্ধ করে দাও বাস ট্রাক প্লেন ব্রিজ সব Kembali ke Taylor yang melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan si Ovi. Taylor terlebih dahulu dia mengganti kostum dan membawa persenjataan. Timnya yang berada di sebuah kapal pun sudah menunggunya. Rekan Nick lalu menelpon pihak Mahajan untuk melakukan transfer pembayaran misi ini dalam waktu 7 menit. Namun tiba-tiba alarm di ruang mesin kapal berbunyi. Saat mengecek ruang mesin, rupanya ada seseorang di sana. Dia membunuh 2 orang di kapal tersebut. Saat habis waktunya, uang tidak kunjung ditransfer. Nick dan rekan-rekannya mulai sadar mereka dipermainkan. Kembali ke kolonel yang menugaskan anak buahnya untuk melakukan penyisiran di Sungai Buriganga. Ji yang menjadi penembak jitu pun dia tewas. Moving in for a closer look. 2 kapal polisi datang menemukan kapal mereka. Terungkap orang yang menghabisi rekan Taylor adalah Saju. Rupanya ini rencana Saju dikarenakan mereka tidak memiliki cukup dana untuk membayar Taylor. Kita lihat aksi Taylor dikejar Saju, guys.
Saat menghabisi puluhan orang di sini, tiba-tiba Saju datang untuk menghabisi Tyler. Mereka pun bertarung di sini hingga terjatuh dari atas, kemudian dilanjutkan dengan perkelahian jarak dekat. Naas Tyler tertabrak oleh sebuah mobil. Saju lalu membawa Ovi dan 3 orang polisi yang menangkapnya. Tiba-tiba Saju ditabrak oleh sebuah truk yang dikendarai oleh Tyler. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Okay, we're gonna jump on 3, alright? What? 1. Tiba-tiba Tyler dan Ovi loncat dan Tyler melakukan itu dengan sengaja agar dapat menghilangkan jejak. Terlihat Saju juga masih hidup. Kolonel dan Amir sadar mereka masih hidup dan meminta kolonel menyerahkan semua pasukan untuk memburu Tyler. Tyler beristirahat sebentar untuk mengobati lukanya lalu menelpon Nick. Dan terungkap di sini nyatanya Saju adalah mantan pasukan khusus. Dan transfer kedua untuk pembayaran misi ini tidak mereka dapatkan. Nick bahkan menyuruh Tyler meninggalkan anak itu menuju sebuah tempat terbuka sejauh 4 km. Dan helikopter sudah dapat menjemputnya. Namun Tyler teringat kembali anaknya. Terlihat Saju yang sudah lemah tak berdaya. Lalu dia menelpon istrinya dan berkata jika dia tidak kembali dalam 12 jam, ambillah uangnya dan menghilang bersama anaknya. Tyler mendapat telepon tentang sebuah helikopter yang akan datang di dekat jembatan. Namun, ketika akan pergi, rombongan bocah gangster yang menjadi anak buah Amir, mereka muncul membawa senjata. Fuck. Tyler memutuskan untuk menemui Casper rekannya dahulu yang bermukim di sana. Inilah Casper yang sedang santai di mobilnya. Tyler pun dapat menarik nafas di rumah Casper sebelum melanjutkan misinya. Dan sebelum kita menyaksikan ketegangan berikutnya, alangkah baiknya kita copy dulu dan subscribe dan like dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Lanjut. Ketika Casper kembali, Tyler menemukan keganjilan. Ternyata Casper pernah bekerja sama dengan Amir Asif. Kemudian tanpa sepengetahuan Tyler, dia menghubungi Amir untuk menjual Ovi senilai 10 juta dolar. Tentu saja Tyler tidak setuju dan kecewa kepadanya. Mereka pun akhirnya berkelahi. Saat Casper hampir membunuh Tyler, Ovi datang dan menembak mati Casper. Waduh, sangar juga Ovi. Di sini Tyler menghubungi Saju dan meminta bantuannya. Saju pun menyetujuinya. Banyak Amir Asif dari kejauhan menyaksikan pertempuran di jembatan tersebut. Dia bahkan memerintahkan Inspektur Asif untuk mengirim 2 peloton pasukan tambahan. Terlihat Saju bersusah payah melawan mereka. Begitupun Tyler yang berusaha menuju jembatan. Namun Nick berhasil menjatuhkan helikopter India dengan RPG-nya. Naas, akhirnya Saju harus tewas setelah Kolonel Rashid menembaknya dengan senapan jenis sniper. Bahkan pilot helikopter yang akan menyelamatkan Tyler pun tertembak, hingga Tyler menjadi sasaran kolonel berikutnya. Untungnya Nick berhasil melakukan headshot kepada si kolonel dengan senjata snipernya. Film kembali di scene awal seperti yang kita saksikan. Tyler tertembak lehernya oleh si Farhad, bocah gangster anak buah Amir. Sedihnya di sini saat-saat terakhirnya Tyler membayangkan wajah anaknya, lalu Tyler terjatuh ke sungai. Ovi pun berhasil diselamatkan Nick dengan naik helikopter. 8 bulan kemudian terlihat Ovi sudah berada di sekolahnya. Lalu dia menuju sebuah kolam renang lalu dia menyelam. Amir yang sedang berada di sebuah toilet tanpa pengawalan, dia tewas dibunuh oleh Nick. Ketika Ovi sedang berada di dalam air, dia pun naik ke permukaan. Dan tiba-tiba terlihat sosok secara samar seperti Tyler. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa like, subscribe dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.